Sebagai investor saham, tentu kita mau investasi di saham perusahaan yang labanya bertumbuh pesat. Karena itu bisa ningkatin potensi profit yang kita dapat dari tahun ke tahun secara signifikan. Saham-saham ini sebutannya adalah saham growth. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas saham-saham growth terbaik yang bisa dipertimbangin untuk investasi jangka panjang. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kunjungin channel page Todopedia dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja dari 3 saham yang pertama, yaitu 3 saham bank BBCA, BBRI, sama BMRI. 3 saham ini gue masukin ke kategori saham growth karena memang mereka ini mampu untuk numbuhin revenue dan profitnya dengan tingkat pertumbuhan yang bagus, bisa sampai sekitaran belasan persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Selain revenue dan profit, apa yang ngebuat gue masukin 3 saham ini ke kategori saham growth itu adalah pinjaman atau total loan-nya yang sampai sekarang ini masih terus konsisten tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pinjamannya terus tumbuh, artinya 3 emiten ini punya potensi untuk terus numbuhin pendapatan bunganya, dan itu tentu berpotensi untuk terus numbuhin laba bersihnya. Pinjamannya yang terus tumbuh ini nggak lepas dari BBCA, BBRI, sama BMRI yang masih terus ngembangin bisnis mereka dalam beberapa tahun terakhir. BBCA, BBRI, sama BMRI ini terus ngembangin digital banking mereka masing-masing, yaitu BCA Mobile dan Blue by BCA Digital. Terus ada Brimo untuk BBRI dan ada Livin by Mandiri untuk BMRI. Yang mana itu ngebuat layanan perbankan mereka bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Dan itu tentunya ngebantu pertumbuhan pinjaman dan pertumbuhan dari pendapatan transaksi. Jadi dengan mereka masih terus investasi untuk numbuhin pinjamannya, ditambah dengan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih cukup bagus ya ke depannya, menurut gua, ke depannya potensi pertumbuhan dari 3 bank ini juga masih bakalan bagus dan masih bisa masuk kategori saham growth. Tapi memang kita perlu perhatiin valuasinya ya, karena memang ini valuasinya nggak murah. Ya, jadi mereka ini ada di valuasi yang lagi nggak murah, bahkan untuk BBCA ini cukup premium ya valuasinya. Meskipun valuasinya yang nggak murah, ini bisa dijustifikasi dengan kinerjanya yang bagus, tapi tetap aja ya kita mesti lebih hati-hati. Jadi buat saham-saham yang valuasinya nggak murah kayak 3 saham bank ini, menurut gue ya ada baiknya kita tuh lebih hati-hati kalau mau beli dan masuk dari nominal yang kecil dulu aja, sambil tetap kita itu siapin uang cash buat nanti kita beli di harga yang lebih murah kalau sahamnya koreksi. Next ada saham yang masih di sektor bank, yaitu saham BRIS. BRIS ini juga punya pertumbuhan yang luar biasa pesat banget dalam beberapa tahun terakhir, di mana laba bersih atau net profitnya ini bertumbuh sampai rata-rata 37% per tahunnya, dan revenue-nya juga tumbuh cukup bagus dengan pertumbuhan 11% per tahun. Selain itu, dari financing atau pendanaan syariahnya, ini juga masih terus tumbuh dari tahun 2021 sampai sekarang. Dengan pendanaannya yang terus bertumbuh, tentu ini bisa ningkatin pendapatannya BRIS untuk kedepannya, dan itu juga bisa numbuhin labanya untuk kedepannya. Selain itu, BRIS juga ada ekspansi ke luar negeri di mana mereka buka cabang di Dubai sama Arab Saudi. Dan ini menurut gue juga potensial banget untuk ekspansi pendanaannya yang nantinya itu bisa numbuhin pendapatan dan labanya BRIS. Terus juga dengan dia jadi bank syariah terbesar di Indonesia, tentu itu jadi keuntungan tersendiri karena BRIS ini akan dapat benefit yang besar dari efek pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi syariah di Indonesia yang prospek pertumbuhannya ini menurut gua masih bagus banget. Nah, secara valuasi, BRIS ini sayangnya udah cukup premium ya dengan PER yang ada di atas 20 kali dan PBV yang ada di atas 3 kali. Jadi meskipun menurut gua ya masih ada potensi pertumbuhan untuk BRIS ke depannya dan potensinya itu gede, tapi kalau kita mau beli saham BRIS ada baiknya kita belinya itu dengan lebih hati-hati dan tetap siapin cash cadangan. Saham berikutnya ada 5 saham teknologi di bursa Amerika, yaitu Google, Meta, Microsoft, Nvidia, sama Amazon. Nah, 5 saham ini punya tingkat pertumbuhan bisnis yang luar biasa tinggi. Kita bisa lihat di sini ya, untuk Google, Meta, Microsoft, mereka ini pertumbuhan revenue dan profitnya bagus banget dan cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata tingkat pertumbuhan itu ada di belasan persen per tahun. Dan begitu juga untuk Nvidia dan Amazon. Kita bisa lihat di sini ya, bahkan untuk Nvidia ini pertumbuhannya bisa sampai rata-rata 40% per tahun, dan Amazon itu pertumbuhannya rata-rata ada di sekitaran 20% per tahun. Nggak cuma itu aja, kelima perusahaan ini adalah perusahaan teknologi yang bisnisnya kuat banget dan jadi penguasa di industrinya masing-masing.
Google jadi penguasa untuk search engine dengan google.com dan youtube.com, Meta penguasa media sosial dengan Instagram, Facebook, dan WhatsApp, Microsoft jadi leader di industri cloud computing dan software untuk enterprise dengan Azure, LinkedIn, Microsoft Office, dan Microsoft Dynamics, Nvidia jadi penguasa semiconductor dengan chip grafik dan AI, sementara Amazon ini penguasa di industri e-commerce dan cloud computing dengan produknya yaitu Amazon.com dan Amazon Web Service atau AWS. Kedepannya, kelima perusahaan ini masih terus investasi untuk ngembangin bisnisnya supaya bisa ningkatin kualitas produk dan jasa teknologi yang mereka jual ke customer-nya. Secara spesifik, kelima perusahaan ini berinvestasi untuk ngembangin infrastruktur digital dan teknologi artificial intelligence. Dengan mereka ngembangin infrastruktur digital yang mereka punya, itu akan mempercepat proses transfer dan pengolahan data. Dengan begitu, itu bisa ningkatin kecepatan dan kapasitas dari teknologi yang mereka punya. Itu tentunya ngebuat pengguna dari produk teknologi ini akan lebih produktif dan mereka pun mau spend uang yang lebih untuk beli produknya, yang mana itu bisa ningkatin revenue dari perusahaan. Selain itu, investasi di artificial intelligence atau AI itu bisa ngebuat si AI-nya jadi makin pintar, dan itu tentu bisa ningkatin kualitas dan kapasitas dari produk teknologi yang mereka punya. Dengan kualitas dan kapasitasnya naik, tentu perusahaan itu bisa pasang harga yang lebih mahal untuk produknya, dan itu juga bisa naikin pendapatan. Jadi meskipun 5 perusahaan ini udah jadi perusahaan teknologi yang gede banget, tapi dengan mereka masih terus investasi untuk terus inovasi dan ngembangin bisnisnya, ini ngebuat potensi pertumbuhan mereka berlima ini masih bagus untuk tahun-tahun ke depannya. Dan dengan potensi pertumbuhannya bagus, itu tentu juga berpotensi untuk ningkatin potensi profit yang kita bisa dapat sebagai investor dari kelima saham ini. Tapi meskipun mereka ini perusahaan besar dengan pertumbuhan yang bagus, secara valuasi kita mesti agak waspada sama 5 saham ini karena ini valuasinya udah mahal. Paling cuman Google yang masih cukup menarik, tapi yang 4 lagi, Meta, Microsoft, Amazon, sama Nvidia ini udah mahal. Jadi kalau misalnya kita mau beli 5 saham ini, ada baiknya ya belinya itu dengan nominal yang lebih kecil dan tetap siapin uang cash cadangan untuk jaga-jaga kalau misalnya harga sahamnya turun, harga sahamnya koreksi cukup dalam, kita bisa beli di harga yang lebih murah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah di mana kita bisa beli saham-saham Amerika? Jawabannya adalah di aplikasi GoTrade Indonesia. Platform investasi saham luar negeri di mana kita udah bisa jadi pemilik saham perusahaan Amerika cuman dengan modal Rp15.000 atau $1. Jadi tanpa perlu beli satu lembar atau satu lot sahamnya, dengan uang 15.000 aja kita bener-bener udah bisa punya saham-saham perusahaan yang ada di Amerika kayak Google, Meta, Microsoft, Nvidia, sama Amazon. Nah, GoTrade ini udah diawasi sama Bapepti dan Kominfo. Jadi investasi kalian ini dijamin aman di GoTrade. Selain itu, aplikasi GoTrade ini juga cukup enak dilihat dan cocok untuk pemula, di mana ada fitur seperti stock screener yang bisa ngebantu kita untuk milih saham yang sesuai dengan gaya investasi kita. Terus selain itu, GoTrade juga ngelompokin saham berdasarkan kategorinya. Dan juga untuk analisa saham, kita juga dipermudah dengan adanya estimasi analis dan fitur news atau berita untuk ngebantu kita analisa saham secara lebih mendalam. Jadi GoTrade ini cocok buat semua orang, termasuk yang masih pemula di saham Amerika atau yang cuma mau investasi dengan nominal yang kecil. Nah, untuk registrasi di aplikasi GoTrade, kalian bisa masukin kode referral 347752 supaya kalian bisa dapat bonus saldo $2. Next, saham berikutnya ada saham Adaro Minerals atau ADMR. ADMR ini anak usahanya Adaro yang bergerak di tambang batubara metalurgi. Revenue dan profitnya bertumbuh pesat banget dari beberapa tahun terakhir, dan itu juga diikutin sama pertumbuhan volume produksi dari batubara metalurgi. Kondisi balance sheet-nya ADMR ini cukup bagus, di mana uang cash-nya itu udah lebih gede daripada total semua liabilities-nya, yang artinya semua utangnya itu udah bisa dilunasin cuman dengan uang cash-nya aja. Dan untuk kondisi cash flow, operating cash flow sama free cash flow-nya juga udah positif dan bertumbuh, yang artinya bisnisnya ADMR ini juga udah bisa hasilin uang kas masuk. Kedepannya ADMR ini masih akan terus investasi untuk ngembangin infrastruktur tambangnya untuk memperbesar kapasitas produksinya. Dan memang batu bara metalurgi ini kan jadi bahan bakar untuk smelter aluminium. Yang mana aluminium ini jadi salah satu bahan untuk membuat baterai EV atau baterai kendaraan listrik. Jadi Adaro Minerals ini masuk ke dalam value chain dari kendaraan listrik atau electric vehicle. Dan tentu itu ngebuat prospek pertumbuhan bisnisnya ADMR ini masih bagus buat kedepannya, seiring dengan industri EV atau kendaraan listrik yang masih akan terus tumbuh ke depannya.
Selain itu, rencana Adaro Energy untuk ngejual anak usahanya Adaro Andalan Indonesia itu bakalan jadi kucuran dana investasi yang gede banget buat Adaro Minerals untuk ngembangin bisnisnya lebih lagi. Jadi menurut gua, prospek bisnisnya Adaro Minerals atau ADMR ini masih bagus banget buat kedepannya. Secara valuasi, saham ADMR ini ada di 7 kali price to earnings atau PER, yang mana menurut gua ini cukup menarik untuk emiten yang masih bertumbuh pesat kayak ADMR. Tapi tetap aja ya, pastiin kalian tetap waspada dan tetap do your own research karena ADMR ini kan emiten tambang. Jadi pendapatan dan labanya masih bisa naik turun ke depannya tergantung dari kondisi ekonomi dan harga komoditas. Jadi karena perusahaan tambang ini punya tingkat ketidakpastian yang lumayan tinggi, tetap kita mesti waspada sama sahamnya dan tetap do your own research sebelum kalian beli saham ADMR. Dan kita masuk ke saham yang terakhir, ada saham Cisarua Mountain Dairy atau Cimory, kode sahamnya CMRY. Cimory ini perusahaan consumer goods yang ngejual produk susu dan makanan. Nah, kita bisa lihat di sini ya kalau pertumbuhannya ini pesat banget untuk revenue dan profitnya dalam beberapa tahun terakhir. Di mana revenue-nya itu bisa tumbuh sampai 700% dan profitnya tumbuh sampai 1400% alias 14 kali lipat. Cimory punya kondisi balance sheet yang bagus banget di mana uang cash yang dia pegang itu lebih gede daripada total liabilities-nya. Ini bagus artinya uang cash-nya doang itu udah bisa ngelunasin semua utangnya Cimory. Dan ini juga artinya Cimory ini punya uang kas yang bebas dipakai buat apapun, termasuk untuk ngembangin bisnisnya dan terus numbuhin revenue dan profitnya ke depannya. Selain itu, cash flow-nya juga udah positif, di mana operating cash flow-nya udah rutin positif dari beberapa tahun terakhir, dan free cash flow-nya juga udah positif di tahun 2023. Ini artinya Cimory ini selain dia bisa tumbuh, bisnisnya juga udah bisa hasilin uang kas masuk. Nah, secara valuasi, Cimory ini ada di PER hampir 30 kali dan di PBV 7 kali, yang mana ini valuasi yang mahal banget. Jadi meskipun bisnisnya Cimory ini bagus dan bertumbuh, tapi kita tetap ya mesti hati-hati dan kalau misalnya mau beli saham Cimory, itu ada baiknya beli dengan nominal yang kecil dulu sambil tetap siapin uang cash untuk beli sahamnya di harga yang lebih murah. Oke, jadi ini dia ya saham-saham growth terbaik yang bisa dipertimbangin untuk investasi jangka panjang. Nah, kebanyakan dari mereka memang ada di valuasi yang cukup mahal. Jadi kita mesti waspada kalau mau beli sahamnya dan tetap siapin uang cash cadangan. Tapi valuasinya yang mahal mungkin bisa dijustifikasi dengan tingkat pertumbuhannya yang tinggi banget dan kinerja bisnisnya yang bagus. Jadi meskipun valuasinya mahal, tapi dengan revenue dan profitnya yang punya potensi pertumbuhan yang pesat untuk kedepannya, itu tetap bakalan bisa kasih potensi keuntungan yang gede buat investor. Nah, menurut kalian gimana nih? Ada nggak sih saham growth lain yang menurut kalian bagus buat investasi? Kalau ada, boleh banget kalian share di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat bikin konten saham buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan jual beli, tapi cuma hasil analisa dan opini gue aja. Keputusan 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.